Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Duning Tias, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 2, Golongan 2 dari kelompok 4. Instansi Badan SAR Nasional Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang instansi saya, yaitu Badan SAR Nasional, mulai dari sejarahnya. Sejarah Badan SAR Nasional Pencarian dan Pertolongan dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972. Tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia, yaitu Basari, dengan tugas pokok menangani musibah, kecelakaan, dan pelayaran. Basari berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan sebagai pelaksanaan di lapangan diserahkan oleh Pusarnas atau Pusat SAR Nasional yang diketuai oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau dikenal dengan Basarnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue yang biasa disebut SAR. Perubahan nama Badan SAR Nasional atau Basarnas menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 September 2016. Kepala Badan SAR Nasional Indonesia yang sekarang adalah Bapak Marsikal Muda TNI Henry Alfiandi. Lahir di Magetan tanggal 24 Juli tahun 1965. Adalah seorang perwira tinggi TNI AU lulusan Akademi Angkatan Udara pada tahun 1988. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas dan fungsi Badan SAR Nasional Indonesia. Tugas pokok dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan. Badan SAR Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi Search and Rescue atau SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Fungsi dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi yang pertama itu perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan pembinaan operasi SAR. Dan yang kedua ada pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR. Yang ketiga ada pelaksanaan tindak awal. Yang keempat ada pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya. Yang kelima ada koordinasi dan pengendalian operasi SAR atau atas potensi SAR yang dimiliki oleh instansi atau organisasi lain. Dan yang keenam itu pelaksanakan hubungan dan kerjasama di bidang SAR baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketujuh, evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR. Dan yang kedelapan, ada pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional Indonesia. Salah satu tugas utama Badan SAR Nasional atau Basarnas adalah pencarian dan pertolongan, penyelamatan, serta evakuasi pada masyarakat dalam sebuah musibah secara andal, efektif, cepat, efisien, dan aman. Lalu apa saja jenis musibah yang menjadi area misi Basarnas? Yaitu musibah yang pertama adalah kecelakaan, seperti kecelakaan transportasi, laut, udara, dan darat, yang merupakan kecelakaan yang menimpa kapal laut, pesawat udara, kendaraan darat, atau kereta api, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia. Dan kemudian ada musibah yang berikutnya menjadi kewenangan tugas Basarnas ialah bencana. Ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia.
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lantas musibah yang terakhir yang menjadi kewenangan tugas Basarnas ialah kondisi yang membahayakan manusia, yaitu kecelakaan atau malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakkan di luar kecelakaan transportasi udara dan transportasi laut, atau kondisi yang lain seperti musibah di gunung, hutan, sungai, pantai, sumur, bangunan bertingkat atau tinggi, hingga musibah akibat bangunan runtuh. Dan juga dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai unit pelaksanaan teknis atau UPT di daerah yang disebut kantor SAR. Dan unit pelaksanaan teknis tersebut Balai Diklat. Saat ini terdapat 34 kantor SAR yang terdiri dari 13 kantor kelas A dan 21 kantor SAR kelas B. Kantor SAR juga mempunyai wilayah tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan koordinasi pelaksanaan operasi di wilayahnya. Dan juga untuk mempercepat ke lokasi musibah yang tersebar dalam wilayah yang cukup luas, maka kantor SAR menempatkan tim rescue di pos SAR. Pos SAR ditempatkan di wilayah kantor SAR di 2 tempat dengan prioritas daerah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana atau musibah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2006 tentang Pos Search and Rescue atau pos SAR, terdapat sebanyak 65 pos SAR yang tersebar di seluruh Indonesia.